Halo semuanya, perkenalkan saya Jessi Yohana dari Program Studi Akuntansi Perpajakan. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai rangka pengendalian internal menurut Joseph. Perlu kita ketahui bahwa pengendalian merupakan suatu bagian penting dalam sebuah organisasi yang dapat digunakan menjadi sebuah penilaian dan alat untuk memanajemenkan risiko. Untuk itu, kerangka kerja dapat membantu bisnis untuk menerapkan pengendalian internal maupun perangkat lunak manajemen pengendalian internal dalam aktivitas organisasi sehari-hari. Nah, jika hal tersebut digunakan secara efektif, maka dapat menjadi sebuah jaminan bagi investor maupun dewan direksi bahwa sebuah organisasi tersebut sudah memenuhi standar etika dan keamanan. Yang selanjutnya, dalam kerangka pengendalian internal menurut Joseph, terdapat 5 elemen. Yang pertama ada lingkungan pengendalian, yang kedua ada penilaian risiko, yang ketiga ada aktivitas pemantauan, yang keempat ada informasi dan komunikasi, dan yang kelima ada aktivitas pemantauan. Untuk penjelasan singkat dari kelima elemen tersebut, yuk langsung saja ke slide berikutnya. Pada poin pertama yaitu lingkungan pengendalian. Di lingkungan pengendalian terdapat standar struktur maupun prosedur organisasi yang akan membawa dan dijadikan dasar untuk mengarah kepada pengendalian internal ke seluruh organisasi. Di lingkungan pengendalian, peran dewan direksi maupun manajemen sangatlah penting dalam pelaksanaan pengendalian internal. Untuk itu, organisasi harus melakukan beberapa poin. Yang pertama, organisasi harus memiliki filsafat maupun gaya operasi yang mendukung kepada pengendalian internal agar pengendalian internal dapat berjalan dengan baik. Untuk poin yang kedua, organisasi harus menunjukkan nilai integritas dan etika organisasi. Yang ketiga, organisasi harus berkomitmen terhadap kompetisi. Yang keempat, fungsi dewan komisaris sangat dibutuhkan dan dewan direksi agar dapat memantau aktivitas manajemen. Yang selanjutnya, organisasi juga harus mempunyai struktur yang berisikan fungsi-fungsi dari bagian setiap elemen yang ada di perusahaan dengan baik. Yang kedua, penilaian risiko. Setelah dilakukan penilaian terhadap risiko, akan dilanjutkan dengan evaluasi guna untuk menetapkan ukuran pengendalian yang dapat mencegah risiko itu terjadi. Nah, untuk itu, sebuah organisasi harus melakukan yang pertama, menetapkan tujuan dengan jelas untuk dapat mengidentifikasi dan menilai risiko. Yang kedua, organisasi harus mengidentifikasi dan menganalisa bagaimana risiko itu dapat dikelola. Yang ketiga, organisasi harus dapat mempertimbangkan potensi kecurangan dari penilaian risiko. Yang terakhir, organisasi harus dapat mengevaluasi hasil dari penilaian risiko terhadap pengendalian internal. Yang ketiga ada aktivitas pengendalian. Pada aktivitas ini, manajemen menetapkan untuk memastikan bahwa sebuah organisasi sudah menjalankan aktivitas manajemen dan penanganan terhadap risiko. Untuk itu, penerapan yang harus dilakukan sebuah organisasi yang pertama ada organisasi memilih, menentukan, dan mengembangkan aktivitas pengendalian internal yang menunjang untuk mengantisipasi sebuah risiko. Yang kedua, organisasi memilih, menentukan, dan mengembangkan teknologi informasi yang digunakan sebuah organisasi dalam pencapaian tujuan.
Yang ketiga, organisasi harus menetapkan aktivitas pengendalian dalam ketentuan maupun kebijakan yang sudah ditetapkan organisasi. Pada poin keempat, terdapat komunikasi dan informasi. Untuk mendukung aktivitas tersebut, organisasi harus menerapkan beberapa cara. Yang pertama, organisasi menggunakan, mengolah, dan menghasilkan informasi yang relevan untuk mendukung fungsi pengendalian internal. Yang kedua, organisasi harus mengkomunikasikan secara internal untuk mendukung fungsi pengendalian internal. Yang ketiga, organisasi harus melakukan komunikasi dengan pihak eksternal dan menyajikan beberapa informasi tertentu untuk menunjang fungsi pengendalian internal. Nah, untuk poin terakhir yaitu aktivitas pemantauan. Dilakukan aktivitas pemantauan ini agar memastikan operasi sebuah organisasi sudah berjalan dengan baik. Untuk itu, organisasi harus menerapkan beberapa cara. Yang pertama, organisasi memilih, mengembangkan, dan mengevaluasi secara berkala untuk menentukan dan memastikan apakah komponen pengendalian internal itu sudah ada dan berfungsi dengan baik. Kemudian, organisasi harus mengkomunikasikan kepada seluruh bagian di sebuah organisasi untuk memastikan bahwa fungsi pengendalian internal itu sudah berjalan dengan baik. Baiklah, sekian dari penjelasan mengenai kerangka pengendalian internal menurut Joso. Terima kasih.